Malam ketiga Smilna Sundududu. Kisah pelayaran sang penjelajah. Di sebuah kota pelabuhan yang ramai, di tepi laut yang berkilauan, hiduplah seorang pemuda bernama Amir. Dia adalah seorang pelayar yang penuh semangat, selalu bermimpi menjelajahi lautan yang luas dan menemukan pulau-pulau yang belum pernah terjamah. Ia sering duduk di tepi pelabuhan, menatap jauh ke cakrawala, membayangkan petualangan yang akan datang. Suatu malam, saat bulan purnama bersinar cerah di atas lautan, Amir mendengar desas-desus tentang sebuah pulau misterius yang disebut Pulau Arunika. Pulau ini konon memiliki kekayaan tak terhingga dan keindahan alam yang tiada tara, tetapi hanya bisa dijangkau oleh mereka yang memiliki keberanian dan hati yang tulus. Rencana pelayaran. Amir merasa terinspirasi dan memutuskan untuk memulai petualangannya. Dia mulai mengumpulkan perlengkapan, menyiapkan perahu kecilnya, dan mencari teman untuk ikut serta. Dalam pencariannya, ia bertemu dengan Fatima, seorang gadis pemberani yang juga bermimpi menjelajahi dunia. "Amir, aku ingin ikut bersamamu," kata Fatima dengan semangat. "Aku tahu cara membaca bintang dan berlayar dengan baik." Amir tersenyum, senang mendapatkan teman yang sejalan. Mereka merencanakan perjalanan mereka, mempelajari peta dan menyusun strategi. Dengan harapan yang menggebu, mereka bersiap untuk pelayaran yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Perjalanan dimulai. Pagi itu, dengan semangat membara, Amir dan Fatimah berangkat. Angin berhembus lembut, dan gelombang laut terlihat menari-nari. Mereka berlayar melintasi samudera, melewati pulau-pulau kecil, dan menyaksikan keindahan alam yang memukau. Mereka bertukar cerita dan impian, saling mendukung satu sama lain dalam perjalanan yang penuh tantangan. Namun, setelah beberapa hari berlayar, cuaca mulai berubah. Awan gelap berkumpul, dan badai yang kuat muncul tiba-tiba. Gelombang tinggi menggulung perahu mereka, dan Amir serta Fatimah berjuang untuk mengendalikan perahu. "Amir, kita harus berusaha sekuat tenaga," teriak Fatimah, berpegangan pada sisi perahu. Amir berusaha tenang, mengarahkan perahu menjauh dari gelombang yang mengamuk. "Kita bisa melewatinya, percaya padaku," jawabnya. Badai dan ketegangan. Namun badai semakin ganas, dan mereka merasa terjebak. Dalam kegelapan malam, mereka berjuang melawan arus yang kuat. Hati Amir berdebar, tetapi ia tidak akan menyerah. Dia melihat Fatimah yang tampak kelelahan, tetapi tetap berusaha sekuat tenaga. "Jangan menyerah, Fatimah. Kita hampir sampai," kata Amir dengan suara penuh keyakinan. Setelah berjuang selama berjam-jam, badai akhirnya mulai mereda. Mereka selamat, tetapi perahu mereka mengalami kerusakan parah. Amir dan Fatimah terpaksa berlabuh di pulau kecil untuk memperbaiki perahu. Penemuan Pulau Arunika. Setelah memperbaiki perahu, Amir dan Fatimah melanjutkan pencarian mereka. Di tengah perjalanan, mereka akhirnya melihat bayangan pulau di kejauhan. Itu adalah Pulau Arunika, yang dikelilingi oleh cahaya keemasan saat matahari terbenam. Mereka berdua bersorak gembira, terpesona oleh keindahan pulau itu. Sesampainya di pulau, mereka disambut oleh pemandangan yang luar biasa. Pepohonan tinggi menjulang, bunga-bunga berwarna-warni mekar di mana-mana, dan suara burung-burung berkicau riang. Mereka merasa seolah-olah mereka telah menemukan surga yang hilang. Petualangan di pulau. Namun, saat menjelajahi pulau, mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh. Meski keindahan pulau itu menakjubkan, mereka menemukan jejak-jejak aneh dan suara-suara misterius yang menggema di hutan. Amir dan Fatimah merasa tertarik untuk menyelidiki lebih lanjut. Mereka mengikuti suara-suara itu dan tiba di sebuah gua yang tersembunyi. Di dalam gua, mereka menemukan berbagai artefak berharga dan lukisan kuno di dinding. Artefak-artefak itu tampak seperti milik peradaban yang hilang. "Ini luar biasa. Kita mungkin telah menemukan harta karun yang hilang," seru Amir dengan semangat. Namun, saat mereka menjelajahi lebih jauh, mereka menyadari bahwa gua itu dijaga oleh makhluk mistis. Seekor naga berwarna hijau yang besar dan kuat. Ujian dan keberanian. Naga itu mengaum, dan Amir serta Fatimah terkejut. "Siapa kalian yang berani memasuki wilayahku?" tanya naga dengan suara menggema. Amir merasa ketakutan tetapi tahu mereka tidak bisa mundur. "Kami adalah pelayar yang mencari petualangan dan ingin menjelajahi pulau ini. Kami tidak berniat jahat," jawabnya dengan keberanian. Naga itu mengamati mereka dengan tajam, dan setelah beberapa saat, ia berkata, "Jika kalian ingin menjelajahi pulau ini, kalian harus melewati ujianku." Ujian itu adalah tantangan yang menguji kecerdasan dan keberanian mereka. Mereka harus memecahkan teka-teki yang rumit dan menghadapi berbagai rintangan.
Amir dan Fatimah bekerja sama, menggunakan pengetahuan dan keterampilan mereka untuk melewati setiap tantangan yang dihadapi. Menemukan harta karun. Setelah berhasil melewati semua ujian, naga itu mengakui keberanian dan kecerdasan mereka. Kalian telah membuktikan diri kalian layak. Sekarang, kalian bisa mengakses harta karun yang ada di dalam gua ini. Dengan izin naga, Amir dan Fatimah melangkah lebih jauh ke dalam gua. Di sana, mereka menemukan harta karun yang melimpah, emas, permata, dan artefak kuno yang berharga. Namun, mereka juga menemukan sebuah buku tua yang berisi cerita tentang pulau dan sejarah peradaban yang hilang. Amir dan Fatimah memutuskan untuk mengambil beberapa artefak dan buku itu, bukan hanya untuk kekayaan, tetapi juga untuk melestarikan sejarah pulau yang indah. Mereka berpamitan kepada naga, yang kini menjadi teman mereka. Setelah melakukan persiapan, mereka berlayar kembali ke pelabuhan, membawa cerita dan pengetahuan baru. Keduanya menyadari bahwa perjalanan mereka bukan hanya tentang harta, tetapi juga tentang persahabatan, keberanian, dan petualangan yang mereka alami bersama. Penutupan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa terkadang petualangan sejati bukan hanya tentang menemukan harta karun, tetapi juga tentang hubungan yang kita bangun dan pengalaman yang kita bagi. Jika kalian menikmati cerita ini, jangan lupa untuk subscribe, tekan like, tinggalkan komentar, dan bagikan kepada teman-teman kalian. Sampai jumpa di kisah malam berikutnya.